Oke, Sobat Gocin, Assalamualaikum. Hari ini kita akan main di pantai. Kita akan ngobrol tentang kayak. Ya, salah satu olahraga air juga ya, Don ya. Nah, ini teman gua, Doni, yang ya paham lah soal kayak. Yang sebelum kayak dia sebetulnya orang yang pecinta alam. Kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Don, sekarang lo jadi Siap. ke kayak nih ya kan? Awalnya pada lo sebetulnya bukan kayak ya, tapi lebih ke pecinta alam. Iya. Kenapa lo bisa terjun? Kalau ini sebenarnya gue sih berasa lagi balik lagi Nah, ke pertama, karena gue sebenarnya dari kecil tuh pertama kali dikenalinnya sama dunia air. oh dunia air. Awal dari kecil dunia air. Dari kecil. Ya. Kebetulan gue juga ada asma, jadi Oh, oke. orang tua ya bokap gue Ya. sering banget dia bawa Ngajak gua ke pantai, laut. ya laut ya. Jadi pengalaman pertama. Katanya benar begitu tuh. Air. Kalau orang asma, kalau dari kecil itu lebih baik harus sering dibawa ke Betul. pantai, laut lah biar udaranya seger gitu ya. Bener gak sih gitu? Tapi kurang Ada lebih garam ya, jadi dia ngebantu ngelautin Ah, kalau oke, ada oke. lendir, Iya. ada apa gitu. Oke. Iya, Jadi bantu lu- meringankan lah. Jadi gara-gara itulah cinta laut lah. Tapi kan Iya. sebelumnya lu lebih eksis di pecinta Iya, alam, naik gunung menjelang- gitu. Iya, pas menjelang dewasa memang terus kebetulan ikut pecinta alam juga, Iya. banyak kan aktif di area mountaineering, naik gunung, manjat, terus ada caving gitu. Iya. Kalau Naik gunung udah banyak loh. ya Kalau paling tinggi di mana lo naik gunung? Trikora ya, Trikora. di Papua. Di Papua. Itu paling tinggi yang lo pernah. Ya, sekitar 4.700-an lah. Nah, Iya, tingginya yang itu DPL, ya. iya. Iya. Mantap. Nah, baik lagi kenapa lo cinta air lagi? Karena lo tadi ya karena masa kecil lo akhirnya baik lagi. Tapi kenapa lo milih kayak atau lo sebelumnya pernah sebelum kayak apalagi yang di dunia air nih? Jadi pas balik lagi ke dunia air dari habis mountaineering Ya. itu sebetulnya gue selam bebas, free diving. Oke. Kebetulan waktu itu kenal sama ya salah satu inisiator sama yang waktu itu juga mungkin dia orang yang pertama yang punya sertifikasi internasional lah Oke, ya iya. untuk olahraga itu. Mhm. Berguru sama beliau, dapat sertifikasi, ya terus main di air cukup lama lah. Nah, Tapi nyelam di terus selam, ya, iya. nyelam. Udah nyelam kemana aja? Ya mungkin hampir rata lah. Hampir rata kalau ya? Indonesia ya, tapi lebih Berarti Indonesia sangat indah nggak bro? indah banget. Indah banget. Makanya lu tetap cinta air sekarang. Akhirnya dari nyelam pindah ke agak naik nih. Ini bukan dalam lagi. Main di permukaan. Permukaan air, iya kan? Iya. Pindah ke kayak. Kenapa lu Kayak. pilih kayak? Karena sudah kan banyak cabang ininya. Iya. Kayak juga kan sebenarnya dia cukup dikenal di whitewater, di sungai. Iya. Iya. Dengan bentuk yang Tetap lebih sama. berbeda. Oh, berbeda. Dia lebih kecil. Oh, lebih kecil. gitu. Oke, Karena oke, dia harus oke. bergerak lincah. Oke. Nah, terus dalam perkembangan juga kebetulan kemudian ada si kayak Mm-mm. dengan tantangannya sendiri. Iya. Nah, karena wah ini laut lagi. Iya. Dan ternyata kayak ini jadi salah satu alat buat kita menikmati indahnya alam Indonesia. Karena kita punya air yang Luas area banget air gitu yang ya. luas banget. Sekarang lu udah ngeliat ke dalam, sekarang lihat ke permukaannya ya. Iya. Dengan kayak. Lihat nusa dan nusanya. Oke. Sebetulnya kan kita ngobrol Sobat Gocin, kita ngobrol di daerah Bahtera, Ya, di daerah Priok sini. Priok, Bahtera, Gor Bahtera Jaya. Gor Bahtera Jaya. Jadi kalau teman-teman mau mencoba kayak bisa ke sini ya kan, nanti ada alamat IG-nya di bawah ya. Oke. Nah, terus kan ini ekstrim juga. Iya, kalau yang sungai pernah nyoba juga? Yang sungai Yang di saluran aliran sungai yang kencang. justru kalau untuk kayak yang di sungai honestly belum pernah.
Belum pernah ya, tapi lebih laut. kalau yang di sungai lebih ke yang rafting ya, pakai Iya boat yang betul, gede. karena memang tantangan lah ekstrim. Kalau ini Iya. sebetulnya menikmati, yang lu bilang tadi ya, menikmati alam dengan di atas kayak ya kan gitu. Di atas kayak Susah nggak sih sebetulnya? Kalau bagi pemula lah. eh, Yang penting bisa renang ya, nggak juga. enggak juga karena Kita pakai iya, punya kita pakai pelampung. Walaupun jago renang tetap harus pakai Tetap. pelampung. Ini udah Standar lah ya. Mandatory ya. Jadi untuk lu nggak safety. bisa renang aja sebetulnya bisa dikatakan aman. Kalau untuk latihan di sini, Kalau untuk ikut trip ya kita ya. trip. Maksudnya kalau latihan itu di dalam trip udah termasuk kita memberikan semacam coaching klinik. Oke. Untuk Jadi basic-basic sekaligus langsung trip di sekitaran sini Persis, ya. Iya. Oke. Jadi emang sudah terutama untuk safety-nya. Heeh. Jadi mulai dari briefingnya, Heeh. informasi terus dengan prakteknya, sama untuk kondisi-kondisi emergensinya memang kita memberikan simulasinya langsung di air. Oke. Jadi buat Langsung praktek lah ya. Kita Kita didampingin langsung. perlihatkan- Namanya apa? Kayak ini namanya ini tempat lu Oh, kita di Archipelago Kayak Indonesia. Archipelago Kayak Indonesia, Indonesia. Nanti ada alamat IG-nya yang gue bilang tadi ya. Jadi siapapun boleh ke sini. Siapapun boleh. Siap. Kita istilahin pakai bahasa 888. Iya ya. Start 8 tahun paling kecil, Oh 8 tahun, oke. paling sepuh 88 tahun. 88 tahun, oke. Jadi Oh, 888. Tapi anak kecil juga sudah banyak. Sudah Sudah ada. Malah kita sekarang lagi mendorong supaya keluarga-keluarga juga Oh, udah bisa ikutan, ya. iya. Kalau yang paling tua udah dicoba? Yang kalau di kita belum. Oh, belum ya? Tapi kalau di Tempat lain mungkin ada lah rekor ya. olahraga ini Heeh. tertua 88 tahun. 88. Jadi 888, triple 8. Triple 8. Oke, jadi 8 tahun minimal, maksimal 88 maksimalnya. Berarti kalau mau mencoba kayak silahkan datang. Udah itu juga apa namanya? Sekarang Instagram kan apa sih istilahnya? Kalau spot-spot untuk moto itu foto asik ya. Oh, Instagramable. Instagramable. Jadi dari jam berapa? Kita buka trip untuk yang sunrise Sunrise jam sama berapa? sunset. Kalau sunrise kita start jam 7, jam 8. Jam 7 8. Masih dapat itu ya. Masih. Kalau Masih daerah lumayan. sini. Iya. Sunset Kalau sunset kita startnya dari jam 3. 3. Iya. Nanti sunsetnya sendiri sebenarnya cuma 30 Iya sih, menit. 30 menit jam 5. Jam 5 iya. Iya. Jadi sebelum itu kita pakai untuk yang coaching klinik itu mereka Iya. latihan. Selesainya baru langsung perjalanan. Iya, iya. Eh, Itu kita bitching juga. satu trip itu berapa? 2 jam tadi, 2 jam ya? Sekitar 2 jam. Sekitar kurang lebih 2 jam. 2 jam. Biayanya per orang berapa? Kalian di sini? 350.000 kebetulan. 350.000. Iya, sedang promo. Lagi promo, sebelum naik lagi promo. Nah, apa namanya? Terus setiap ini harus ada khusus nggak? Misalnya sekali trip itu harus berapa orang? Atau sendirian iya. bisa ditemenin? Kalau di reguler kita kuota sebetulnya 10 Ada orang. kuotanya 10 orang. 10 orang. Nah, Nanti kecuali untuk mau yang ya kalau di luar jumlah itu ya kita anggapnya private. Oke. Ya bisa di Kalau telepon aja sendiri ya, langsung. kalau Iya. tinggal nego lah. Bisa nego berarti ya? Bisa nego lah bro. Silakan. Kalau private bisa nego. Dan ternyata di tempat kayak ini, itu juga profesionalnya banyak banget itu. Banyak senior, tadi lu kenalin banyak seniornya di situ. Dia Iya. nggak malu-malu nih ngomongnya. Jadi Beruntung. jadi di kayak ini bukan amatiran lah. Ini benar-benar profesional semua yang di dalamnya profesional dan banyak atlet juga ya. Ya, jadi kebetulan di sini kita ada instruktur senior yang memang juga sudah berkecimpung di dunia ini udah lama. Dia udah lama banget. Nah, apa namanya tadi 3,5, terus berapa orang? 5 atau 10 orang kali ya per itu kelompok. Paling kecilnya sih 10 10 ya. 10 ya, 10 private juga bisa. Untuk kalau moto-foto wah, keren, gue jamin keren. Jamin. Gue karena siang aja, agak kesiangan. Kalau pagi banget atau sore pasti Sore, keren iya. banget. Nah, apa namanya sebetulnya yang perlu untuk pemula ini apa yang perlu diperhatikan? Sebenarnya kalau pengen dapetin pengalaman baru, Nah,
sama pengen dapetin foto yang bagus untuk konten, itu udah cukup. Udah cukup ya. Sisanya nanti serahin aja ke yang kita. penting berani lah ya. Berarti benar-benar dari dasar untuk mengenal kayak itu diajarin gitu ya. Dari nol, bahkan dari nol. Ya. Nanti di sini kita akan nanti kita lihat suruh dia nyuruh gua nggak berani. Kalau dia cobain gua lagi, kagak ada lagi. Ntar gua ngeliat dia aja. Ntar habis ini ya, tapi ya, habis ini kita. pilih waktu. Nanti kita main bareng. perkenalan ada apa di kayak ini aja. Dan dalam pandemi masa ini udah baru ini dibuka ini kayak ini. Iya, baru. Makanya kita juga tetap mengandalkan prokes supaya dari kondisi COVID gini gitu kan ya. Saya tadi kemana apa ya? Oh, nih. Ya, ada. Oke. Kita jadi, juga dari depan tadi juga udah ada apa namanya prokesnya ketat ya kan. 3M. Ya kan minimal 3M. Distancing. Dan jangan kalau demam jangan ke sini. Iya. Betul. Nah, apa namanya? Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol soal ininya ya, kayak tuh apa sih? Ada apa aja sih dalam itu? Ngeliatnya kan kayak sederhana ini ya, tapi kita belum tentu sesederhana itu. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Oke, Sobat Gocin nih, ini namanya kayak nih. Ini jenis apa nih, Bro? Ada jenisnya nggak sih kalau kayak tuh? Ya sebenarnya kalau jenis ada beberapa ya, tapi kalau secara garis besar ada yang memang buat di white water, buat yang di sungai, ada yang buat di laut. Oh, beda ya? Beda ya? Iya. Oke. Kalau ini untuk yang di laut. Iya. Untuk pemula ini yang dipakai. Biasanya yang kita sarankan untuk dipakai yang seperti ini. Dia lebih punya penampang yang lebih luas, jadi dia cukup stabil, nggak gampang oleng kiri kanan. Oke. Jadi buat manuver juga cepat, buat keseimbangan si penggunanya juga lebih. Untuk pemula benar-benar safety lah ya. Nih teman-teman kalau mau coba warna-warni lagi, dan ini satu nih, ini kayaknya kenapa sangat cocok untuk Instagram. Yang suka foto-foto selfie. Yang ini nih ada ini ya, untuk khusus GoPro, jadi kamera bisa ditaruh di sini. Jadi pokoknya untuk narsis cocok lah nih kayak. Tapi nggak semua ya, nggak semua ada ini. Ya nggak semua, makanya lu cari yang ada pesan. Gue pokoknya gue pakai yang ada mounting untuk GoPro. Kalau nggak jebur lo kamera lo. Nah, ini apa namanya, beratnya berapa sih kayak ini nih? Gimana? Berat ya kalau kayak gini sekitar 28 sampai 30 kilo lah. Oke. Ini bisa untuk berat berapa? Maksimal di sini rata-rata lah. Sekitar 130. 130-an ya? Semua dengan orangnya dan barang bawaannya. Oke. Jadi makanya di kayak ini dia sebetulnya punya 3 kompartemen ya. Belakang, tengah, cabin ini tempat orang duduknya, dan depan. Depan dan belakang biasanya memang disediakan tempat buat
taruh barang-barang kita. Oh ini nih ya, dalam ini ya? Barang bawaan. Oke. Minuman, makanan, kalau yang mau jalan cukup lama, butuh baju ganti dan lain sebagainya, dia punya kompartemen cukup banyak. Iya. Dan ya, makanya ini dia juga didesain memang sebagai justru pelampung kita. Karena dia yang terapung di air. In case terjadi apa-apa, kita capsize terbalik. Oke. Dia yang akan kalau orang pegang. kebalik itu susah nggak sih? Gitu. Pasti langsung bisa lepas lah ya. Iya. Karena kita juga pakai pelampung. Betul. Oke. Badan juga memang secara ya karena di laut ya otomatis lebih ringan. Insting manusia daratnya tetap kepake. Jadi ini pun didesain kayak ini bisa untuk perjalanan yang cukup panjang ya. Perjalanan panjang. Iya. Berapa tadi bisa untuk nyimpen didesain untuk perjalanan 1 minggu. 1 minggu bisa ya? Jadi kita simpan makanan, bawa makanan. Berarti kalau yang suka petualang sendirian atau rame-rame bertualang pakai ini seminggu aman ya? Ya. Oke, mantap. Lihat dalamnya. Ada apa lagi sih dalam itu? Nah, di dalam kayak gas itu apa itu? Nah, kayak pedal ya? Kayak pedal itu. Nah, dia kan menjadi alat transportasi kita dan karena dia ada di atas air, sebetulnya dia menjadi dan karena air memang kan seperti kita lihat. Iya, ada ombak, ada riak dia gitu. selalu bergerak, makanya kita juga harus punya cara untuk menyeimbangkan diri ketika masuk ke dalam kayak. Oke. Jadi tidak hanya mengandalkan dayung. Kan orang kalau ngeliatnya cuma dayung doang kayak gini. Ternyata kaki ya itu untuk kaki. Jadi membantu. Pedal ini itu kalau tadi kita bicaranya keseimbangan, dia jadi alat bantu untuk kita melekatkan diri lah istilahnya. Semakin nempel kita sama kayak, semakin kita bisa merasakan alunan gelombangnya itu, geraknya kemana, sehingga badan terus bisa menyesuaikan dalam rangka menyeimbangkan diri. Oke. Gitu. Jadi dengan lebih melekat pasti semuanya kan terus jadi nempel, jadi satu. Jadi untuk seimbangnya itu. Betul. Jadi dia ngirimin datanya ke otak. Otak kita jadi full ngikutin gitu ya. Kalau kita grogi-grogi malah goyang malah jadi harus menyatu. Ya. Menyatu dengan kayak. Menyatu dengan alam, menyatu dengan kayak ya kan. Menyatu dengan cinta. Ini itu urusan lu Dik. Bukan urusan gue menyatu cinta tuh. Oke. Nah, ini kan bisa nampung 130 kilo ya. Nah, ada nggak untuk orang misalnya, sorry nih ya, bukan ini, maksimal beban yang masuk kayak berapa? Ya tadi itu jumlah dari itu dipotong itu tadi. Ya, tapi kalau kira-kiranya ya, kalau lewat pengalaman kita pernah juga menangani sampai orang dengan beban tubuh yang agak sekitar 110-an. Bisa? Kilo, ya. Bisa? Oh, berarti oke. Berarti ya yang pengen kalaupun belum langsing bisa lah ya gitu. Berarti kan untuk siapapun bisa. Nggak harus diet dulu. Pokoknya masih muat masuk. Masih asal size ininya itu muat. Karena kan harus merekat benar ya kan. Dan sebetulnya ini sebetulnya cukup besar karena toh badan kita ketika masuk malah ngepres kalau badannya malah enak badan agak gede loh ngepres tadi keseimbangannya. Iya benar, kalau terlalu kurus juga agak ini ya benar ya, jadi susah cari keseimbangannya. Nah kalau kita di sini di Bahtera ini kemana aja tripnya? Sampai ke mana? Ke tengah? Kalau trip pagi karena situasi airnya masih seperti ini ya, flat, jadi kita bisa mengeksplorasi lebih jauh untuk terutama kan teman-teman banyak yang datangnya memang pemula. Jadi kalau pemula lebih bagus pagi. Lebih bagus pagi. Flat seperti ini. Flat, oke. Ya, gelombangnya belum terlalu. Betul. Ya. Nah, biasanya rute kita dari sini sampai ke Pantai Karnavalan Cok. Oh, berapa jauh dari sini? Kurang lebih sekitar 3,5-an lah. Kalau pulang pergi sekitar 6 kilo. 6 kiloan. Oh, deket ya? Deket. Oh, ini. Jadi lewatin Tanggul itu. Ini apa sih? Ini Duyung bukan sih, bukan ya? Bukan ya? Oh. Nanti kita lewatin ini. Lewatin sampai ujung sana. Itu udah kelihatan tuh. Oh, jadi muter begitu ya? Kayak gitu. Nah, itu pagi. Kalau sore akan lebih punya tantangan lebih.
karena pemandangan yang ya lebih bagus, tapi tantangannya juga lebih bagus. Lumayan. Jadi lu pilih deh lu mau sore. Tapi tenang, nanti ditemenin sama senior lah, ya, para ahlinya yang mendampingi. Tapi apa namanya, kalau orang mau ikut, sorry gua lupa dari satu hal, yang perlu bawa peralatan khusus sendiri nggak sih? Kalau peralatan khusus sendiri kita sudah ada semua sini. Mungkin sepatu ya atau untuk safety sudah dari sini semua. Dari sini. Nah, yang lainnya ya memang kita sarankan pakai sepatu. Pakai sepatu khusus. Terus, yang gitu. Ya, kalau punya dry bag mungkin foto-foto juga, tapi pakai HP. Bawa dry bag juga. Iya. Karena takutnya kaki-kaki kalau nggak kuat jadi dan agak lumayan. Karena lumayan itu. Gitu. Bentangannya. Bentangannya. Iya. Belum apa namanya? Belum pasti semua, tahu karang kaki nggak ini. Oke. Capek banget gak sih bro? Gue pengen nyoba tapi sekolah gue nggak berani bro. Coba pokoknya ntar pilih waktu ya. Suatu lain waktu gue kesini lagi deh. Nah, harapannya ke depan gimana bro? Ya kita nih sebenarnya punya mimpi apa? Area lautnya ini kan luas banget. Nggak kecil ya. Iya. Dan di antara nusa-nusa itu laut lah yang terbesarnya. Dan justru dengan laut itu kita bisa terhubung satu sama lain. Betul. Di setiap nusa. Dan selain buat wisata tentunya bisa mendatangkan benefit ekonomi, tentu juga bisa membuat kita lebih kenal satu sama lain, jadi lebih dekat. Iya, dan ini adalah sarana transportasi juga eksplorasi sebetulnya. Iya, betul. Untuk menikmati keindahan negeri kita. Jadi kita kepingin memasyarakatkan kayak ini supaya dikenal sama banyak orang. Betul. Bisa bersenang-senang dengan berkayaking. Iya. Kenal satu sama lain. Betul. Dan bisa menikmati alam Indonesia. Dan mencintai alam. Luar biasa. Harus mencintai alam. Ini kalau harga kan sebetulnya nggak mahal-mahal amat. Dalam artian bukan ini ya. Mahal juga menurut gua. Tapi sekarang kan lagi demam sepeda. Iya. Jadi emang perlu ini harganya satu sepeda loh. Berarti kan seimbang lah bro ya, hobi yang boleh bro, ini pendapat gue ya, yang lain terserah pendapatnya apa, tapi paling tidak satu yang kita dapat adalah udara yang segar, alam, cakep bro, ya kan, kita juga mencintai alam itu akan lebih dan sehat juga, betul, persis, layak gitu, mantep. Jadi ini sebetulnya kayak juga sudah lama ya sebetulnya, cuma kurang populer. Oke, kita populerkan sama-sama. Olahraga kayak. Wisata kayak, apalagi foto di atas kayak. Paling tidak ada hal yang berikutnya kita dapat mencintai alam, kita mencintai pantai. Jadi kita biar menjaga laut nggak kotor, kita kayak. Dan kayaknya di Indonesia ini juga sudah mulai banyak ya tempat wisata tertentu ya. Iya, sebetulnya mereka sudah menawarkan ini juga. Cuma mungkin dengan tipe yang berbeda. Ada yang kita bilang sit on top. Jadi nggak tertutup seperti ini, terbuka. Kaki juga. Kalau nggak salah ada yang lebih kecil lagi ya, gue pernah lihat itu. Iya. Yang kecil tuh. Ada yang lebih kecil, terus ya dengan macam-macam fungsinya. Tergantung airnya, laut, ada sungai, danau kan lebih. Betul. Ada yang buat mancing khusus. Ada juga kayak. Wah, hobi mancing juga perlu latihan loh. Mancing pakai ini juga. Jangan nunggu temen lu mancing sendirian. Kok jalan sendiri ya itu. Beli kapal mahal loh, beli ini aja. Ya kan, untuk mancing sendiri. Nyimpen juga bisa dibawa pulang ke rumah ya kan. Lebih personal, bisa kemana-mana. Kapan kita mau. Kalau pemancing beli kapal susah nyimpennya kan, harus nyewa. Lo kalau ini lu bawa pulang lagi bisa taruh di atas mobil pulang. Berangkat pulang. Oke, thank you bro. Kita udah minimal kita tahu. Jadi teman-teman yang mau mencoba latihan kayak, silahkan datang ke sini ke tadi. Kita di Archipelago Kayak Indonesia, lokasi Gorbah Trajaya. Oke, thank you bro ya. Oke, thank you. Sama-sama, thank you bro. Kiss the rain. Ice runs in my veins. Won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You
take